Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Anis Rustiawati dengan nomor MPM 2112621. Solusi permasalahan SD berkaitan dengan perkembangan peserta didik. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah tahun 2022 kebijakan pendidikan di negeri pasca pandemi menjadikan generasi perlu beradaptasi kembali dari pembelajaran jarak jauh atau PJJ ke pembelajaran tatap muka atau PTM, baik secara terbatas maupun dengan presentasi kedatangan 100%. Idealnya, tentu para peserta didik akan merasa senang. Hanya saja realitanya tidak semua demikian. Sebagian peserta didik merasa bahwa pembelajaran tatap muka akan membuka tabir ketidakmampuan mereka dalam menyerap pembelajaran. Namun, bagi Anda, tentu kebijakan pembelajaran tatap muka akan menjadikan para guru memahami tingkat intelektualitas serta perkembangan para peserta didik selama mengikuti kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pada dasarnya, sebagai guru, pasti memahami bahwa tidak semua materi yang diajarkan dan dipahamkan bisa diterima dan diserap dengan baik oleh peserta didik. Apalagi bila kebijakan pada saat pandemi menggunakan pembelajaran jarak jauh. Kendala seperti sinyal, kemudian kekurangan dana, seringkali menjadi hambatan yang menyebabkan peserta didik kurang bisa menyerap dengan maksimal pembelajaran. Namun, bila kewajaran ini dibiarkan saja, maka permasalahan tersebut bisa terjadi pada peserta didik secara kolektif sehingga berdampak buruk pada lingkungan belajar yang tidak dapat mencapai target keberhasilan. Selain itu, para peserta didik akan kehilangan motivasi bila senantiasa mendapat kesulitan dalam pembelajaran. Tentu ini akan menjadi permasalahan peserta didik yang kompleks. Untuk menghindari terjadi permasalahan pembelajaran pada peserta didik yang cukup fatal, maka terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh guru. Pertama, yaitu melakukan evaluasi pembelajaran. Strategi pertama yang bisa dilakukan dengan melakukan evaluasi. Guru bisa menanyakan kepada para peserta didik terkait materi yang dijelaskan, dapat diterima atau tidak. Salah satu cara mengukurnya bisa dengan menggunakan pemberian tugas. Dalam pemberian tugas ini, sebisa mungkin Anda menyiapkan beberapa cadangan soal. Tujuannya, jika guru menemukan terhadap peserta didik yang kemampuannya mumpuni, maka guru dapat memberi tugas tambahan untuk meningkatkan level kemampuannya di waktu yang sama. Ketika guru menemukan sebagian peserta didik yang tidak bisa menyerap materi, maka guru bisa memberikan tugas tambahan. Sesi ini dilakukan pada saat evaluasi berlangsung. Dengan cara tersebut, maka kedua tipe peserta didik sama-sama memahami materi yang disampaikan. Yang kedua yaitu mengarahkan peserta didik memilih waktu yang tepat. Selain melakukan kegiatan evaluasi bersama, guru dapat mengarahkan peserta didik untuk bisa mengelola, mengatur strategi belajar baik individu maupun kelompok dengan waktu yang tepat. Pertama, pahamkan dulu peserta didiknya bahwa belajar bukanlah suatu beban bagi peserta didik. Namun, belajar merupakan sebuah usaha untuk mendapatkan segala informasi. Jika para peserta didik senantiasa dimotivasi, maka mereka akan memiliki keinginan untuk belajar. Selain itu, diajarkan mereka untuk dapat mengelola dan mengatur waktu yang baik. Misal, dengan membuat to-do list. Mencatat keseluruhan jadwal yang menjadikan mereka terbiasa untuk mengatur waktunya, sehingga tidak ada waktu luang yang terbuang cukup banyak. Apalagi di era teknologi seperti sekarang ini. Jika generasi tak bijak dan cerdas dalam menyaring informasi, maka bisa saja ia terseret arus globalisasi dan malah tidak menjadikan dekat dengan aktivitas belajar. Kemudian yang ketiga yaitu mengajak orang tua, peserta didik komunikasi dan kerjasama. Kemudian strategi lainnya yakni guru perlu mengajak orang tua untuk bersinergi untuk bisa saling memahamkan terkait permasalahan yang dimiliki anaknya.
Hal itu penting mengingat bisa saja keluarga menjadi faktor pendorong motivasi peserta didik untuk belajar. Sebisa mungkin guru mencoba menggali kebiasaan peserta didik dan pernyataan orang tuanya. Idealnya, keluarga akan menjadi orang yang paling tahu kebiasaan anak-anaknya, bukan? Orang tua sebisa mungkin harus dan wajib memiliki waktu untuk bisa menemani pembelajaran anaknya, sebab mereka juga bisa menjadi motivasi terbaik. Selain itu, dengan kehadiran orang tua di tengah aktivitas pembelajaran akan menjadikan peserta didik merasa tenang dan dapat bersegera menyelesaikan pekerjaan rumah bila ada. Namun hal ini tidak berlaku bagi semua keluarga. Bisa saja ada keluarga yang mengalami permasalahan tersendiri, sehingga aktivitas anak tidak bisa terpantau. Selalu mendapatkan informasi mengenai aktivitas belajar anak, sampaikan dan komunikasikan rencana sederhana yang dapat disusun untuk mengatasi peserta didik yang memiliki permasalahan dalam menyerap pembelajaran. Yang keempat, yaitu menyampaikan pembelajaran dengan cara intensif. Kemudian, strategi lain yang bisa dicoba adalah menyampaikan pembelajaran dengan cara intensif di kelas. Guru menyusun waktu tersendiri bagi pembelajar yang memiliki permasalahan serupa. Bisa saja jika guru berusaha untuk mengelompokkan mereka dalam satu forum sehingga bisa lebih dekat. Sementara untuk peserta didik yang tidak memiliki permasalahan, maka sang guru bisa memberikan tugas tambahan pembelajaran di luar kelas secara mandiri. Hanya saja guru harus benar-benar memastikan bahwa peserta didik sudah terpilih sebagai pelajar bermasalah. Memang kelompok yang tidak paham dengan pembelajaran. 5. Memeriksa secara berkala buku catatan. Hal ini penting dilakukan seorang guru pada kebijakan pembelajaran jarak jauh, yaitu mengecek buku peserta didik. Buku catatan mereka merupakan hal sangat urgen untuk senantiasa terisi sebagai bukti bahwa mereka memahami konten yang disampaikan. Kendati generasi memasuki generasi 4.0, tentu hal tersebut tak menjadi masalah sebab banyak para pakar pendidikan yang telah membuktikan bahwa cara mengikat ilmu yang terbaik dengan menuliskannya. Pada awalnya memang tak mudah, namun guru bisa meminta peserta didik secara terus-menerus agar tangan mereka sudah terbiasa menulis kembali. Salah satu dampak negatif PJJ yaitu tidak bersegeraan sebagian peserta didik dalam menyalin kembali pembahasan ke dalam buku catatan, sebab mereka merasa sudah menghafal bab tersebut. Yang keenam yaitu menambah waktu belajar peserta didik. Jika dirasa permasalahan yang dialami peserta didik terlalu serius, maka guru dapat mengambil langkah serius, yakni dengan memberikan tambahan jam bagi peserta didik di luar jam kelas bersama teman-temannya. Hal ini berguna sebab guru tak selamanya bisa menahan pembelajaran hanya pada satu topik saja. Sementara peserta didik lainnya sudah memahami. Selain itu, idealnya target pembelajaran setiap minggu pasti ada. Sehingga guru akan merasa kesulitan tersendiri jika membiarkan beberapa peserta didik mengalami permasalahan yang tak menyerap konsep pembelajarannya. Hal ini juga dikomunikasikan dengan orang tua. Kesimpulan, dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik, harus ada kerjasama antara guru dan orang tua. Harapannya, semoga masalah-masalah di dunia pendidikan dapat segera terselesaikan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.